Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Latifah, NIM 203200035. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu untuk memenuhi tugas ilmu tauhid, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Profil Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di Mekah sekitar 570 Masehi atau pada tahun Gajah, dan wafat di Madinah 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau adalah Aminah binti Wahab. Secara bahasa, kata Muhammad berarti dia yang terpuji. Muhammad Rasulullah SAW menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Ketika beliau berusia 6 tahun, sang ibunda tercinta Aminah wafat. Jadilah beliau yatim piatu dalam usia yang amat muda sekali. Kemudian Rasulullah diasuh oleh sang kakek yang amat mencintainya, Abdul Muthalib bin Hashim. Namun saat Rasulullah SAW berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang paman, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dalam asuhan keluarga sang paman Abu Thalib, Rasulullah tumbuh dan merasakan banyak kebahagiaan ketika kecil. Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing dan ikut berdagang bersama sang paman ke negeri yang jauh. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah binti Khuwailid 40 tahun. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, baginda telah menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril ketika berada di Gua Hira. 3 tahun setelah kejadian itu, baginda Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka kepada penduduk Mekah dengan mengatakan Tuhan itu esa, dan mengajarkan kembali agama Islam yang pada masa itu sudah dilupakan manusia. Rasulullah SAW menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Habsyah pada 614 Masehi sebelum baginda dan pengikutnya yang lain berhijrah ke Madinah, dahulu dikenali sebagai Yathrib. Pada tahun 622 Masehi, peristiwa penghijrahan Rasulullah SAW itu menandakan permulaan bagi kalender Islam atau takwim hijrah. Di Madinah, Rasulullah SAW menyatukan semua suku kaum di bawah piagam Madinah. Setelah bersengketa dengan penduduk Makkah selama 40 tahun, baginda membawa 10.000 pasukan ke Makkah serta membukanya. Rasulullah dan para pengikutnya memusnahkan patung berhala yang terdapat di Mekah. Pada poin yang selanjutnya, yaitu ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Warna kulit Nabi Muhammad SAW yang tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu gelap. Rambutnya juga tak begitu keriting dan berwarna hitam. Pandangan mata Nabi Muhammad SAW sangat tajam dan berwibawa. Pada kelilinan matanya tak pernah beliau mengisyaratkan hal yang buruk, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Rambutnya lebat dan agak panjang hingga ujung rambutnya menyatu dengan telinga bagian bawah. Rasulullah SAW selalu merawat rambutnya dan menyisirnya agar rapi dan indah. Bulu matanya lentik, indah, dan berwarna hitam. Beliau memiliki pinggiran mata yang sangat gelap sehingga sering dikira menggunakan celak saat itu tidak menggunakannya. Alisnya sangat tebal sehingga keduanya hampir bersentuhan. Nabi Muhammad SAW memiliki hidung yang mancung, namun tidak semancung orang Arab pada umumnya. Bentuk hidungnya sangat sesuai dengan wajahnya. Bagian atas hidung Rasulullah cerah bercahaya, pipinya datar dan jenggotnya tebal. Mulut Nabi Muhammad SAW berukuran agak besar, dengan gigi agak berjarang namun tetap rapi.
Gigi Nabi Muhammad SAW bersih berkilau. Beliau selalu menyikat giginya saat sebelum dan bangun tidur, juga setelah selesai makan dan sebelum sholat. Pada poin yang selanjutnya, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Secara khusus terdapat 4 sifat para nabi dan rasul Allah SWT, terutama yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya seperti yang pertama, sidik, benar. Sidik berarti benar dalam hal perkataan dan perbuatan. Dalam keseharian, seseorang yang memiliki karakter ini akan konsisten pada kebenaran, baik dalam ucapan, sikap, maupun perilaku. Yang kedua yaitu amanah, terpercaya. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Dalam keseharian, seseorang yang memiliki karakter ini ia berlaku jujur, memiliki moral yang baik, komitmen pada tugas dan kewajiban. Yang ketiga yaitu fatonah, cerdas atau bijaksana. Fatonah adalah cerdas, pandai, atau pintar. Seseorang yang memiliki karakter ini, ia memiliki penalaran yang baik, kearifan, bijaksana dalam keputusan, kemampuan mengambil berbagai relatak hikmah dari fenomena yang dihadapi. Yang keempat yaitu tabligh, menyampaikan. Tabligh adalah menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah SWT kepada orang lain. Seseorang yang memiliki karakter ini, ia menyampaikan kebajikan atau kebijakan secara terbuka, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan dan mempunyai sikap terbuka atau transparan. Yang selanjutnya yaitu tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah bukti nyata yang ada dan yang paling jelas ada dan terlihat saat ini, dan tidak satu orang pun yang bisa memalsukannya. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah jika seluruh umat manusia dan jin berkumpul untuk menghasilkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak menghasilkan sejenisnya, bahkan jika mereka saling membantu. Yang kedua, membelah bulan. Peristiwa ini terjadi ketika orang-orang kafir memiliki Rasulullah SAW untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan menjadi 2 atas kehendak Allah SWT. Di saat Nabi Muhammad SAW menunjuk ke bulan, maka terjadilah peristiwa terbelahnya bulan menjadi 2. Tercantum dalam sebuah hadis sahih bahwa orang-orang Mekah memiliki utusan atau utusan Allah SWT untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga yaitu air memancar dari sela-sela jemari. Peristiwa ini terjadi pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, di mana orang-orang mengatakan tidak punya air untuk wudhu atau minum. Maka mereka semua langsung bergegas untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan ke dalam panci, dan saat itulah air mulai mengalir dari jari jemarinya seperti mata air. Yang keempat yaitu air hujan. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah dan seseorang berdiri dan meminta agar Nabi Muhammad SAW berdoa agar diturunkannya hujan. Itu terjadi ketika kekeringan melanda yang menyebabkan banyak hewan ternak mati kehausan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah SWT untuk segera menurunkan hujan. Lalu hujan pun turun. Peristiwa ini juga disebutkan dalam suatu hadis yang berbunyi, demi Allah kami tidak melihat awan mendung, gumpalan awan, dan sesuatu pun di langit. Lalu muncullah awan mendung hitam dari belakang bukit Syala seperti lingkaran bergigi. Ketika awan hitam sampai di tengah dan
menyebar, hujan turun sampai hari Jumat. Imam Al-Bukhari. Yang kelima yaitu Isra dan Miraj. Ini adalah peristiwa dipanggilnya Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isra merupakan perjalanan Nabi dengan menaiki Buraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan beliau bersama dengan malaikat Jibril naik menembus langit ketujuh dan bertemu para nabi sebelumnya hingga ke Sidratul Muntaha. Yang keenam yaitu susu yang mengenyangkan banyak orang. Ini merupakan mukjizat selanjutnya yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW melihat sahabatnya Abu Hurairah yang miskin dan kelaparan duduk di tepi jalan. Nabi pun tersenyum kepada Abu Hurairah dan meminta untuk mengikutinya sampai ke rumah. Ia memberikan segelas susu kepada Abu Hurairah dan sekumpulan sahabat lainnya yang tinggal di masjid sehingga semuanya merasa puas. Yang ketujuh yaitu menyembuhkan sakit mata, yaitu keajaiban ini terjadi sebelum penaklukan benteng Khaybar dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemenang bendera pasukan mengalami sakit mata. Berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyembuhkan mata Ali yang sakit dengan cara meludahi matanya. Poin yang selanjutnya yaitu nasab dan putra-putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Qasim. Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Namanya memiliki arti pemberian imbalan, namun sayangnya ia tidak memiliki umur panjang dan wafat pada saat berusia 2 tahun serta dimakamkan di Jannatul Mu'alla, Makkah. Yang kedua yaitu Abdullah sebagai anak kedua dari Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Abdullah pun tidak memiliki umur yang panjang. Ia mempunyai julukan yaitu Al-Thayyib Al-Takhir. Abdullah wafat di tahun 615 Masehi. Yang ketiga yaitu Zainab. Zainab adalah putri tertua dari Nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khadijah. Zainab pernah menikahi laki-laki yang belum menjadi pemeluk agama Islam bernama Abu Ash al-Rabi dari mempunyai 2 anak laki-laki bernama Ali dan Umayyah. Hingga akhirnya suaminya memeluk agama Islam dan Zainab menikah dengan kedua kalinya secara Islam. Yang keempat, Ruqayyah. 7 tahun sebelum diutus sebagai Nabi, Ruqayyah lahir. Ia menikah dengan Utsman bin Affan dan memiliki seorang anak bernama Abdullah. Tetapi sebelum menikah dengan Utsman, Ruqayyah pernah disunting dengan orang pemuda bernama Utbah, putra dari Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Kabar meninggalnya Ruqayyah tepat pada hari perang Badar terjadi atau bersamaan dengan kabar kemenangan kaum muslim kala itu. Yang kelima, Ummi Kulsum. Ummi Kulsum lahir tepat 6 tahun sebelum diutus kenabian sebagai Nabi Muhammad SAW. Ia pernah menikah dengan Taibah bin Abi Lahab, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama, hingga pada suatu ketika Ruqayyah meninggal di dunia. Dan suaminya Utsman bin Affan menikahi Ummi Kulsum pada bulan yaitu Rabiul Awal. Mereka hidup bersama tanpa seorang anak pun, sampai Ummi Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban. Yang keenam yaitu Fatimah. Fatimah atau yang lebih dikenal dengan Fatimah Al-Zahra merupakan anak Nabi Muhammad SAW. Dari situ Khadijah yang paling dikenal karena kebaikan dan sifat mulianya. Namanya pun memiliki arti Fatimah yang selalu berseri. Fatimah dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum Muhammad SAW menerima wahyu pertama sebagai tanda kenabiannya. Fatimah menikah dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra dari Abu Thalib dan dikaruniai 2 orang anak.
yaitu yang bernama Hasan dan Husain. Ia pun wafat pada 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Yang ketujuh yaitu Ibrahim. Ibrahim adalah anak bungsu dari Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Maria al-Qibtiyah. Cinta kasih Nabi Muhammad SAW kian mendalam. Bukan maksud disampaikan menjadi penggantinya setelah kehilangan kedua putranya, Qasim dan Abdullah. Bahkan Rasulullah SAW tidak memikirkan anak atau siapapun yang akan mewarisinya. Namun Ibrahim pun hidup tak berlangsung lama. Nabi Muhammad SAW tampak sedih atas kematian putranya tersebut. Beliau pun bersabda, "Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.